Bab 2493, Kabut Hitam yang Aneh. Saat Jerry yang menikam dengan pedang kaisar di tangannya, kabut hitam humanoid muncul dari tubuh Kimura Kazuyama dan melarikan diri dengan cepat. Jerry yang sudah lama melihat ada sesuatu di dalam Kimura Kazuyama. Karena ketika mengejamnya, dia sudah membunuh Kimura Kazuyama ketika dia menyerang Kimura Kazuyama untuk pertama kalinya. Namun Kimura Kazuyama belum mati. Bahkan auranya jadi tinggi. Sekilas Jerry yang dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengambil kesempatan untuk memasuki tubuh Kimura Kazuyama. Dan makhluk itu pernah dibawa ke tubuh Kimura Kazuyama sebelumnya. Dan secara diam-diam dapat membantu Kimura Kazuyama. Namun, serangan Jerry yang sebelumnya terlalu kuat. Kimura Kazuyama tidak bisa menahannya dengan tubuhnya sendiri. Jadi dia akan mati kalau terkena serangan Jerry yang. Kemudian, Jerry yang menemukan bahwa benda itu menjadi semakin kuat setelah mengendalikan tubuh Kimura Kazuyama. Oleh karena itu, ketika para pemimpin pasukan luar negeri memohon agar Kimura Kazuyama mengampuni mereka, Jerry yang mengatakan bahwa Kimura Kazuyama sudah lama meninggal. Namun, hanya Jerry yang bisa mengungkap rahasia Kimura Kazuyama. Alasan kenapa Jerry yang membidik jantung Kimura Kazuyama dan menikamnya adalah untuk membunuh makhluk di tubuh Kimura Kazuyama dan menghancurkannya sepenuhnya. Tanpa diduga, benda itu bereaksi cukup cepat dan keluar dari tubuh Kimura Kazuyama setengah detik sebelum pedang kaisar menusuk. Ketika Jerry yang melihat makhluk itu melarikan diri, niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia tahu betul bahwa meninggalkan makhluk yang aneh bukanlah hal yang baik bagi dunia baru. Lagi pula, akan sulit bagi seniman bela diri biasa untuk menemukan makhluk seperti itu. Jerry yang juga sangat cepat. Dia mengeluarkan pedang kaisar dan segera mengejarnya. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil menyusul sosok kabut hitam dan meraihnya di tangannya. Jerry yang mendengus dingin. Kalau kamu ingin melarikan diri, jangan bermimpi. Sosok humanoid hitam itu berjuang mati-matian dan meraung. Bagaimana kamu bisa menangkapku? Monster macam apa kamu? Lepaskan aku secepatnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu berani membunuhku, aku berjanji tidak akan melepaskanmu. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Biarkan aku segera pergi. Jerry yang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa orang ini masih memiliki kepercayaan diri untuk mengancamnya saat ini. Jerry yang memegang kabut hitam sosok itu dengan satu tangan. Dan menggunakan pedang kaisar untuk menekan kabut hitam sosok itu dengan tangan lainnya. Jelas. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa membunuh lawan. Jerry yang bertanya dengan suara dingin. Siapa kamu? Kelihatannya seperti jiwa. Tapi sebenarnya bukan. Sebaliknya, malah seperti hantu. Sejujurnya, dari mana asalmu? Kenapa kamu menyerang Kyushu? Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukannya? Sosok kabut hitam masih meronta. Sekaligus mengancam Jerry yang. Kekuatan mengerikan dari orang-orang di belakangku berada di luar imajinasimu. Bahkan kalau kamu adalah orang terkuat yang pernah kulihat di dunia baru. Kamu lawan mereka. Di depan mereka. Kamu menyerah atau mati. Kalau tidak, mereka hanya perlu pemikiran untuk membuatmu menghilang dari bintang ini dalam sekejap. Lepaskan aku sekarang. Aku bisa membantumu mengatakan sesuatu yang baik di depan mereka dan membiarkan mereka menerimamu sebagai murid mereka. Jerry yang segera mencibir. Dia tidak akan menjadi murid dari makhluk seperti hantu. Dia segera meningkatkan kekuatan tangannya. Beri kamu satu kesempatan terakhir. Siapa orang di belakangmu? Di mana mereka sekarang? Bayangan hitam humanoid awalnya ingin mengancam Jerry yang beberapa kali lagi. Tetapi cengkeraman Jerry yang semakin erat. Kabut hitam panik dan dengan cepat menjawab. Kamu, bajingan. Ya, kukatakan. Mereka ada di kuil Dewa Raja di pulau itu. Bersambung. Bab 2494, Kuil Dewa Raja. Siluet kabut hitam merasakan niat membunuh Jerry yang saat ini. Dan tidak lagi berani menyembunyikan apapun. Sudah kubilang. Jadi lepaskan aku sekarang. Saat ini, dia hanya berharap untuk menyingkirkan Jerry yang sesegera mungkin. Jerry yang mendengus dingin. Dan kemudian kekuatan di tangannya meningkat sedikit. Dalam sekejap mata, kabut hitam dengan cepat menghilang hingga benar-benar sima. Hanya bayangan dari sosok itu yang tersisa. Dan kutukan menjadi semakin kecil. Kamu bajingan dari Kyushu. Kamu tidak akan mati dengan baik. Kamu berani membunuhku. Aku jamin kamu akan menyesalinya. Sebelum selesai berbicara, bayangan hitam itu benar-benar menghilang. Tampaknya dihancurkan berkeping-keping oleh Jerry yang. Orang-orang kuat di sisi Kyushu memandang ke sisi Jerry yang dengan teleskop dari kejauhan. Mereka semua terkejut. Adegan di sisi Jerry yang berada di luar imajinasi mereka. Awalnya,
Mereka mengira bahwa ahli bela diri yang mereka temui hanya akan memiliki kekuatan yang paling menakutkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sosok Kimura Kazuyama bisa dengan cepat menjadi besar dan berubah menjadi siluet kabut hitam. Apalagi ketika mereka melihat Jerry yang masih berbicara dengan kabut hitam itu. Lalu langsung mencubit jiwa kabut hitam itu. Mereka hanya merasa semua ini sedikit ilusi. Seperti mimpi. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau tetua keempat tidak datang membantu. Dulu banyak orang yang mengatakan bahwa tetua keempat Kyushu sangat menakutkan. Namun banyak orang juga yang menganggap tetua keempat masih sangat muda. Dan sangat mungkin dia mendapat posisi tetua keempat karena koneksi. Hari ini, setelah menyaksikan terornya dengan mataku sendiri, aku menemukan bahwa dia memiliki kemampuan yang nyata. Tetua keempat adalah penyelamat Kyushu. Menghadapi musuh-musuh yang kuat itu, aku khawatir kita tidak dapat melakukannya tanpa tetua keempat. Orang-orang kuat di Kyushu berbicara terus. Mereka semakin mengagumi Jerry Yang. Senjata canggih dari pasukan luar negeri tersebut sudah membuat mereka merasakan betapa kuatnya lawannya. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melawannya. Kemudian, ketika mereka melihat para seniman bela diri pasukan luar negeri tersebut dan keanehan Kimura Kazuyama, mereka tahu bahwa kalau Jerry Yang tidak berada di sana hari ini dan tidak datang untuk mendukung, mereka pasti akan mati dan Kyushu pasti akan kehilangan lebih banyak tanah. Setelah mereka berdiskusi lama, tim pendukung dari Kyushu bergegas menghampiri. Tapi saat ini, Jerry Yang tidak terlihat. Dan mereka tidak punya pilihan selain membersihkan medan perang dan merebut senjata baru yang tersisa dari pasukan luar negeri. Saat ini, Jerry Yang sudah memulai perjalanan menuju pulau itu. Awalnya, Jerry Yang berencana kalau ada pasukan luar negeri lainnya di pulau itu dan dengan patuh menyerahkan sumber daya kultivasi ke Kyushu untuk didistribusikan. Dia tidak akan lagi peduli dengan pasukan luar negeri ini. Di luar dugaan, pulau kecil ini berkali-kali menantang keagungan Kyushu. Bahkan berani menghasut pasukan luar negeri lainnya untuk ikut menghadapi Kyushu. Biarpun ada dukungan dari negara Ameriso di belakang pulau kecil. Negara Ameriso tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pertemuan diskusi sebelumnya dan penyerangan Kyushu kali ini jadi Jerry yang terlalu malas untuk mencari mereka. Karena pulau kecil adalah perwakilan serangan kali ini. Dia langsung menginjakan kaki di pulau itu secara langsung untuk memberi pelajaran pada pulau kecil. Setelah sampai di pulau kecil tersebut, Jerry yang langsung mencari tempat yang dikatakan sosok gelap di tubuh Kimura Kazuyama sebelumnya. Yaitu kuil Dewa Raja. Kuil ini berada di atas sebuah pulau kecil. Ketika Jerry yang tiba, dia menemukan cukup banyak peziarah yang datang untuk mempersembahkan dupa. Jerry yang bergegas ke puncak gunung dalam beberapa kali kelebat. Bersambung.